jadi gini Miss. Gimana saya grogi Miss? Saya sebenarnya kalau konten Miss Yuni secara khusus tidak relate dengan saya, tapi apa yang disampaikan secara umum itu saya merasa kayak seperti dibohongi oleh seorang ibu yang tulus memberikan ya kenyataan hidup nih seperti ini gitu, walaupun kadang keras tapi ya beginilah kenyataan hidup tuh seperti ini gitu kan Miss. Saya sudah gak punya ibu. Jadi setiap hari itu nontonin konten Miss Yuni, hampir setiap hari Miss, dari pagi sampai jam berapa pokoknya kalau buka TikTok itu saya hanya nyari kontennya Miss Yuni. Saya cuma pengen cerita dan minta pencerahan Miss Yuni itu. Bagaimana saya udah hampir mau 2 tahun ditinggal sama ibu, tapi saya ngerasa kayaknya saya itu larut gitu Miss dalam kesedihan ini gitu, ditinggal gak mudah gitu kan Miss. Maaf ya Miss. Apa? Kenapa minta pandangan ya Miss gitu, nggak tahu dengan masukan dari Miss saya bisa bangkit karena udah nggak punya ibu lagi gitu Miss. Kenapa rasa banyak orang yang ditinggalkan ibunya gitu bisa bangkit, kok saya ngerasa kayak saya ini terpuruk dan larut dalam kesedihan gitu Miss. Saya udah mencoba kemarin untuk minta pertolongan profesional, jadi selama 6 bulan, tapi saya kemudian nyerah karena saya ngerasa ya hanya minum obat dan saya ngerasa hanya tenang ketika minum obat gitu Miss. Terus? Kadang saya kayak tahu Miss, belakangan ini udah hampir 2 tahun itu kayak setiap pagi bangun dekat sama ibu saya Miss. Hampir setiap hari karena kita tinggal beda pulau, setiap hari saya itu komunikasi itu sehari lebih beberapa kali teleponan gitu kan. Saya kehilangan momen itu. Kamu sudah menikah? Saya single parent Miss. Kamu punya anak? Punya 1 Miss, usia masuki 18 tahun. 18 tahun. Oke. Kamu tahu kan kalau curhat sama saya dampaknya itu luar biasa. Saya bisa maki-maki kamu, bisa marah sama kamu. Kenapa kamu mau telepon saya? Karena saya siap menerima apapun masukan dari Miss, karena saya ngerasa selama ini kalau saya nonton Miss itu semua pandangan Miss, cara pikir Miss itu masuk di saya. Dan selama ini saya tuh kan hanya dekat sama almarhum ibu saya. Sekecil apapun saya cerita, sekecil apapun kami berbagi, saling mendukung. Jadi saya kayak seperti kehilangan itu semua. Terus dengar Miss Yuni itu kayak sedikit terobati gitu Miss. Oh gitu. Dengan segala konsekuensinya kan? Sudah siap kan? Siap Miss. Oke. Siap. Nah, maaf, kamu muslim? Muslim Miss. Oke. Tahu nggak ada kekuatan aneh yang akan mengganggu hidupmu itu kenapa sih, tujuannya apa? Agar kamu tidak mengikhlaskan ibumu. Jadi memang ada roh-roh itu, saya nggak tahu ya kalian percaya atau tidak, tapi memang ada roh yang akan membuat kamu merasa tidak ikhlas dan kamu akan kecewa selamanya. Karena roh itu tidak ingin ibumu bahagia di sana. Jadi dengan cara mengikat cinta itu membuat kamu itu nggak bisa ngelepasin ibumu dan kamu nggak bisa move on dari ibumu. Jadi, iya memang ada itu
jin, iblis, setan, gentayangan itu memang sengaja agar seolah-olah kita itu tidak diizinkan untuk melepaskan sesuatu. Tidak berbicara dengan kamu. Saya sendiri, saya barusan kehilangan adik saya 1 tahun. Ternyata ikhlas itu memang membutuhkan waktu. Tetapi jika kamu membiarkannya dan kamu merasa bersalah dengan keadaan ini, itu sebenarnya kamu sudah dimanfaatkan oleh alam lain. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan kita. Itu alam lain yang memperalat kamu supaya kamu tidak fokus untuk menuju kehidupan lebih banyak, lebih berguna, lebih bermanfaat. Jadi kamu akan terpuruk di situ sih. Iya, Miss, karena selama 2 tahun ini saya tuh kayak orang terbaring aja gitu di tempat tidur. Bangun pagi saya kayak, siapa yang mau saya hubungi, yang mau saya kasih kabar, yang mau saya tanyain kabar, yang buat saya berbagi pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup saya. Karena nggak ada gitu, Miss. Sampai kerjaan ngaruh, mau keluar rumah jadi males gitu, Miss. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya tenaga rasanya. Terus ketika berobat juga ke dokter dikasih obat cuman kayak bikin saya tenang tapi malas melakukan, tidak beraktivitas gitu, Miss. Ya, sebenarnya saat-saat kamu ingat seperti itu, cara yang terbaik adalah menghubungi Tuhan ya sayangnya. Lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Karena kita kadang-kadang berhubungan dengan Tuhan itu kalau kita mau, kalau kita butuh. Saya secara pribadi Mbak, mungkin saya bukan seorang yang agamis ya. Dalam keadaan apapun, seperti apapun, saya selalu minta bantuan Tuhan. Di setiap saat langkah saya, sebelum saya ngonten, saya selalu bilang sama Tuhan, jaga saya, jaga hati saya, jaga perasaan saya. Karena saya pasrahkan hidup saya. Tidak mudah ya untuk berbicara, tapi pada faktanya itu saya lakukan. Kenapa? Karena saya pernah sakit selama 3 bulan. Itu ngaruh banget, tau nggak Mbak? Sakit selama 3 bulan itu ngaruh banget dalam hidup saya. Saya lebih mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya adalah rencana Tuhan. Apapun itu. Saya bisa teleponan sama kamu itu juga jodoh loh. Karena ada orang yang sampai seminggu nggak keangkat nomornya. Habis itu buset, cuman kayak gini aja nelpon nggak bisa-bisa. Itu memang nyata, itu terjadi. Telepon itu jodoh. Dan setelah hari ini saya cuman berdoa nih, lepaskan apa yang memberatkanmu. Karena terlalu berat Mbak. Kamu nggak seharusnya membebani dirimu. Dan kasihan, ibumu juga ingin tenang loh. Iya kan? Kalau dengan cara seperti ini sebenarnya kamu malah sibuk, bukan mendoakan dia di surga, tapi kamu kasarannya orang ngomong mau masuk surga itu kakinya kamu pegang sayang. Jahat loh kamu jahat sama ibumu, kamu nggak sayang sama ibumu. Kalau kamu sayang dengan ibumu, tidak. Kalau kamu sayang dengan ibumu, setiap detik doamu untuk dia. Setiap kamu bekerja dan melanjutkan hidup baik-baik saja, itu untuk ibumu. Salah kalau kamu nangis, merintih, menyesal. Itu bukan untuk ibumu, tapi agar ibumu tidak masuk surga, kamu pegang kakinya. Yang jahat itu kamu. Atas perintah setan kamu melakukan itu. Karena setan bilang, ih bener kan? Sekarang mamamu mati, lo sama siapa? Lo kapok lo, gak ada mama yang ditanyain. Modar lo. Setan berpesta. Kapok lo. Sekarang pencapaiannya gak ada yang ngucapin lo. Itu setannya ketawa-ketawa sambil jungkel-jungkel. Tapi saat kamu, ibu aku sudah baik-baik saja. Ini aku fatikahin ibu. Bangun tidur ibu, kirim doa buat ibu. Ibumu langkahnya ringan sayang. Lah kayak gini kan kamu juga bebanin dia loh. Dia itu pengen masuk surga bukan dengan tangisanmu, tapi dengan alunan doamu. Bener gak sih? Bener. Kamu minum obat itu cuma sesaat. Jika hatimu yang memberikan doa, itu obat buat kamu dan ibumu. Dan ingat, kamu masih punya tanggung jawab satu, anakmu.
Jangan enak sendiri dong, kamu mikirin orang lain, pura-pura gila, terus kamu lepas tanggung jawab. Enggak sayang, kamu harus bangkit. Kamu harus bangkit. Iya, Miss. Ya, kalau kayak gini kamu akan gemeteran, kamu akan ketakutan. Nggak ada depresi sayang, nggak boleh depresi sayang, nggak boleh. Katakan pada dirimu sendiri. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Kadang kalau setiap dengar ya kadang untuk menyenangkan diri sendiri gitu, menghibur diri sendiri, semua keinginan orang tua, alhamdulillah ketika saya punya rezeki saya sudah bisa membahagiakan, istilahnya gitu kan Miss, walaupun tidak yang besar tapi ya itu sudah diakui sama almarhum kedua orang tua saya. Tapi kayaknya setiap apa hal yang saya dapatkan selanjutnya setelah tidak ada ibu gitu, kayaknya saya kok gimana gitu Miss, rasanya ya Allah kok nggak bisa ngasih ke ibu lagi, nggak bisa ngasih tahu dia kabar baik apapun itu gitu maksudnya. Ya, saya nggak ngerti pikiranmu ya dok ya, karena hidup ini penuh dengan perubahan ya. Karena hidup ini penuh dengan perubahan. Mau gimana? Betul sih Miss. Kenapa sayang? Betul Miss. Ya kalau kamu tidak siap dengan perubahan, ya berarti kamu tidak siap dengan keadaan. Karena gini loh Mbak, Itu memang berat ya Miss. ikhlas tuh bohong Mbak. Ikhlas tuh bohong, karena saya pernah merasakan. Saya ngomong sama orang, oh sudah ikhlas kok, oh saya baik-baik aja. Giliran masuk kamar, oke, sebenarnya ini saya nggak pengen cerita. Saya pernah kehilangan ayah saya dan saya sama dengan kamu. Saya terpuruk itu hampir 6 bulan. Karena saya melakukan kesalahan atas ayah saya. Ini beda karena kamu sudah pernah membahagiakan ibumu. Kalau saya adalah penyesalan terakhir saya adalah karena saya bentak ayah saya. Saya nyesel, setiap hari saya nangis. Tapi saya ingat kata-kata ayah saya. Cintai saya, sayangi saya, hormati saya selagi masih hidup. Kasih saya makan apa yang saya mau. Jangan sampai kalian semuanya menyesal saat saya meninggal dunia. Kalian tangisin kuburan saya dengan sejuta bunga. Kalian kasih orang lain makan sapi atas nama saya tidak bisa menikmatinya. Yang bisa saya nikmatin adalah doa-doa dari kalian. Jangan tangisin saya kalau saya udah nggak ada. Itu pesan ayah saya. Karena itu saya bangkit dan saya bilang, ayah saya baik-baik saja. Saya tidak ingin menghalang-halangi surga ayah saya. Yang bisa saya lakukan saat ini adalah ajaran-ajaran kebaikan dia saya bagikan ke orang lain. Jadi saya tidak ingin menjadi beban untuk ayah saya. Mungkin ayah saya ingin melangkah ke surga, tetapi dengan tangisan saya membuat dia berhenti sesaat untuk melihat saya. Paham saya? Paham Miss. Karena iya sayang. Masih banyak ya Miss, sudah diangkat teleponnya. Pasti kita ada jodoh sayang. Kita pasti ada jodoh. Kalau bertemu saya pengen peluk Miss. Siap. Kamu orang mana sih nak? Saya tinggal di Bogor Miss. Bogor dekat kok. Saya sering ke Bogor kok, rapat ke Bogor atau apa. Nanti kalau saya ke Bogor saya info kamu ya cinta. Makasih banyak ya Miss. Dan ingat ya nak ya, setiap air matamu yang kamu berikan untuk ibumu itu adalah siksaan buat ibumu. Alangkah baiknya setiap helai nafasmu, setiap hembusan nafasmu itu adalah doa buat ibumu. Bisa nggak sayang? Sampai cuman kayaknya memang yang lebih tersiksa itu yang ditinggalkan ya. Nggak bisa sayang. Orang selalu berpikir seperti itu. Tapi dia, kalau kamu halang-halangi langkahnya menuju surga, yang jahat siapa sayang? Kamu atau ibumu? Saya. Jadi kamu ingin menambah bebannya? Enggak Miss. Lepasin dia atau enggak sih? Betapa ibu saya itu seorang perempuan yang
berjuang untuk keluarganya, terutama saya. Gimana dia yang berjuang bos selayaknya ibu gitu kan. Saya merasa beruntung punya ibu seperti almarhum ibu saya. Ya dengan doa dong. Kalau kamu merasa bangga dengan doa. Tapi dengan air mata, tetesan air mata itu membuat dia semakin tersiksa. Sayang. Mulai hari ini berhenti menyesali keadaan, bangkit dan suatu saat ketemu sama Miss Yuni ya. Iya Miss, ya Allah pengen banget ketemu Miss. Siap. Peluk sama ibu. Siap. Membayangkan. Siap. Puasa nanti aku udah ada. Oke. Sudah ya, jangan tangisi lagi ya nak ya. Iya Miss, terima banyak ya Miss. I love you. Siap, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak tahu ya, ini yang ngomong katanya ini lebay atau apa ya teman-teman. Kekuatan orang itu beda-beda ya. Menurutmu ini biasa aja, kamu belum pernah merasakan kehilangan. Atau kamu sering kehilangan makanya kamu sudah nggak punya rasa lagi untuk orang lain. Mau didengarkan, nggak mau ya udah biarkan. Hah? Saya nggak ngerti dengan daya pikir kalian nggak suka di skip. Karena belum tentu jika kamu ada di posisinya dia kamu mampu juga. Sok-sokan kalian itu sok paling kuat. Kena tenanan wengko tak tandai wengko yo. Jangan merasa bahwa kalian itu oh gitu aja nangis lebih banget sih. Aku tinggal mati makku nggak apa-apa. Iya terus makmu nakal. Makmu biyen senengane jambaki wong atau dadi gundike wong, makanya kamu ikhlas ae. Makmu mati dijarno ae. Ya terus karena makmu gak apik iku mau, tapi jangan samakan dengan make wong liya. Oh, sodron nih. Ya jangan banding-bandingkan gitu loh. Ya kamu ikhlas makmu mati wong soalnya makmu gunde. Makmu kelakuannya gak jaran kepang. Tapi kalau dia maknya dia baik. Ya nangis kejer. Jangan seolah-olah kamu itu tahu segalanya gitu loh. Merasa paling kuat, merasa paling hebat, telek tenan wae iki kok. Jangan sok-sokan. Jadi semua orang itu punya kekuatan beda-beda. Ada orang beli mobil aja gak pamer. Beli mobil mewah aja gak pamer. Tapi ada orang yang hanya bisa beli bakso di-upload di media sosial. Ya karena dia bahagia bisa beli bakso. Dia sudah cukup bahagia dengan membeli bakso. Dia sudah merasa bangga, itu rasa syukur dia. Lele kamu beli mobil tas branded gak kamu upload itu ya masalahmu. Alah baru jadi TKW di Hongkong aja udah upload rumah. Pamer, kuwi kudu pamer, gede iku seneng. Yo lek awakmu ndek tronton gak mau upload ya salahmu lah apa? Kowe ndek pesawat helikopter gak mau upload ya salahmu, ngapain gak diupload? Giliran orang hanya bisa beli sepeda ontel aja diupload. Kowe jengat-jengat pamer kamu itu. Pamer gitu aja. Aku loh punya ini, punya itu. Hei, lek cangkemmu memang punya, diam cangkemmu ki mau. Bener gak sih? Gak usah marah-marah, oi. Dapuramu itu yang jangan masuk ke sini, ini bukan buatmu. Masuk nyuruh orang jangan marah-marah. Tapuk cangkemmu itu, tonyor cengkelmu itu. Kok iso tiba-tiba, oi jangan marah, oi. Emang saya marah? Cengkok di datang bilang jangan marah-marah. Emang saya marah-marah? Saya itu nggak marah-marah. Kayak gini kok dibilang marah-marah. Saya itu lagi tersenyum. Kok iso iki lo bilang saya marah-marah? Saya itu mana ada marah-marah. Ngelihat saya itu lagi tersenyum. Saya itu lagi nggak marah-marah. Saya itu lagi tersenyum. Kamu paham nggak sih? Saya itu lagi ngomel-ngomel. Saya itu nggak marah-marah. Oh, dapuramu iku mau. Oh, kok iso iki lho dibilangnya jangan marah-marah, oi. Kok iso iki lho dibilangin saya marah-marah. Aku diarani marah-marah aku nangis ae. Tak teko komen salah. Dilolone aku kok tak elek ngono.
diloloni marah-marah aku lho gak nesu. Aku diloloni mbak arek. Aku tutup ae aku lho ngono. Aku rasa kayak kacamata iki aku mah. Aja dikei saweran kacamata iki aku mataku gak kiceren. Mah aku. Nah aku diloloni aku jarene aku marah-marah nesu aku. Aku kukot ae aku tutup panasen aku rek. Sumuk aku. Wes sumuk ngono. Ngomong-ngomong tiba sumuk mendidih otakku. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jodoh diangkat. Jodoh saya